Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati dengan NIM A1I120-107 dari jurusan Pendidikan Matematika Universitas Halu Oleo Kendari. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan materi mengenai bilangan. Nah, materi bilangan ini itu terdapat pada SMP atau MTS kelas 7 semester 1. Pada materi bilangan terdapat sub-sub materi, salah satunya yaitu menentukan urutan pada bilangan bulat, baik bilangan bulat positif dan negatif, dan bilangan pecahan, baik pecahan biasa, pecahan campuran, desimal, dan persen. Saya akan menjelaskan nanti selanjutnya itu mengenai urutan-urutan pada bilangan bulat dan pecahan. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan yaitu mengenai membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat dan membandingkan dan mengurutkan bilangan pecahan. Kemudian kita lihat dulu mengenai kompetensi dasar dan indikator pencapaian yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini. Untuk kompetensi dasar 3.1 yaitu menjelaskan dan menentukan urutan pada bilangan bulat, baik bilangan bulat positif dan negatif, dan pecahan, baik itu pecahan biasa, pecahan campuran, desimal, dan persen. Kemudian kompetensi dasar 4.1 yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan urutan beberapa bilangan bulat dan pecahan, baik itu pecahan biasa, campuran, desimal, dan persen. Itulah kedua kompetensi dasar pada pembelajaran hari ini. Kemudian terdapat indikator-indikator pencapaian, yaitu indikator 3.1.1 yaitu siswa mampu menjelaskan dan membandingkan urutan pada bilangan bulat, baik itu bilangan bulat positif ataupun negatif, dan pecahan, baik itu pecahan biasa, campuran, desimal, dan persen. Kemudian indikator 3.1.2. Siswa mampu mengurutkan bilangan bulat negatif, bilangan bulat positif, bilangan pecahan, bilangan asli, dan bilangan caca. Kemudian indikator 4.1.1 yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan urutan beberapa bilangan bulat dan pecahan, baik itu pecahan biasa, campuran, desimal, dan persen. Dari ketiga indikator tersebut, itulah yang akan menjadi tujuan pembelajaran kita pada kesempatan hari ini. Kemudian sebelum kita masuk pada materinya, di sini saya akan menjelaskan dulu mengenai penerapan bilangan bulat pada kehidupan kita sehari-hari. Di sini itu terdapat termometer suhu. Nah, pada termometer suhu ini terdapat susunan bilangan mulai dari negatif 40, negatif 30, dan seterusnya sampai dengan 50. Kemudian di bagian kiri juga terdapat bilang angka min negatif 40, negatif 20, 0, dan seterusnya sampai dengan 120. Itu dalam satuan Fahrenheit, dan di sebelah kanan tadi itu dalam satuan Celcius. Nah, kita lihat pada daerah atau yang warna merah ini itu menunjukkan angka negatif 15. Jadi dari termometer suhu ini menyatakan bahwa suhu itu 15 derajat Celcius di bawah 0. Nah, kemudian kita lihat lagi pada contoh yang kedua ini pada gambar kedalaman laut. Ukuran kedalaman laut pada gambar ini terdapat bilangan mulai dari negatif 80, negatif 60, negatif 40, sampai dengan 40. Nah, pada daerah yang ditunjuk ini atau daerah yang putus-putus ini, itu tertera angka itu negatif 80. Jadi, kita dapat simpulkan bahwa kedalaman laut itu yaitu negatif 80 meter atau 80 meter di bawah permukaan laut. Nah, dari kedua
ilustrasi tersebut atau contoh tersebut, kita dapat simpulkan bahwa ternyata diperlukan juga bilangan bulat negatif untuk menyatakan suhu, yaitu 15 derajat Celcius di bawah 0, maupun kedalaman laut tadi itu 80 meter di bawah permukaan laut. Nah, itulah mengenai ilustrasi dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya masih banyak lagi mengenai ilustrasi-ilustrasi tentang bilangan. Contohnya itu pada mistar. Pada mistar juga itu merupakan contoh ilustrasi bilangan bulat karena terdapat seperti garis bilangan, yaitu tersusun dari angka-angka yang tersusun sesuai dengan urutan-urutannya. Kemudian selanjutnya itu mengenai materi bilangan bulat itu dapat digambarkan pada garis bilangan seperti dapat dilihat di sini. Pada garis bilangan ini terdapat angka-angka yaitu mulai dari negatif 6, negatif 5, negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, kita lihat pada garis bilangan ini, itu terdapat angka 0, kemudian di sini terdapat angka 1. Nah, dari angka 1 ini ke kanan yaitu 1, 2, 3, dan seterusnya mengarah ke kanan itu disebut bilangan bulat positif. Nah, kemudian mulai dari negatif 1 ini, angka negatif 1 ini ke kiri, mulai dari negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, dan seterusnya, itu dinamakan sebagai bilangan bulat negatif. Nah, dari gambar garis bilangan tersebut, kita dapat simpulkan bahwa bilangan bulat positif itu adalah bilangan bulat yang nilainya lebih dari 0. Kemudian, dapat juga kita simpulkan bahwa bilangan bulat negatif itu adalah bilangan bulat yang nilainya itu kurang dari 0. Nah, dari kedua kesimpulan tersebut, itu kita dapat tarik kesimpulan mengenai apa itu bilangan bulat. Jadi, kita dapat tarik kesimpulan bahwa bilangan bulat itu adalah bilangan yang terdiri dari bilangan bulat positif atau dapat dikatakan sebagai bilangan asli, bilangan 0, dan bilangan bulat negatif. Nah, itulah definisi mengenai bilangan bulat. Nah, kemudian kita melangkah ke materi selanjutnya itu tentang membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat. Bisa kita perhatikan lagi pada garis bilangan ini, seperti yang saya katakan bahwa semakin ke kanan, maka bilangan tersebut akan semakin besar. Sebaliknya, jika semakin ke kiri, maka bilangan tersebut itu akan semakin kecil. Jadi, dapat kita simpulkan lagi bahwa bilangan bulat yang letaknya di sebelah kiri pada garis bilangan itu selalu lebih kecil dari bilangan yang berada di sebelah kanannya. Nah, selanjutnya terdapat contoh-contoh atau contoh pada perbandingan dua bilangan bulat. Nah, pada perbandingan dua bilangan bulat itu dapat digunakan tanda-tanda, yaitu tanda lebih besar seperti ini, kemudian tanda lebih kecil seperti ini, dan tanda sama dengan seperti yang saya lingkari ini. Nah, untuk contohnya bisa kita lihat di sini. Contoh pertama itu 4 lebih besar dari 2. Pada garis bilangan, jika kita perhatikan itu, 4 itu terletak di sebelah kanan 2 pada garis bilangan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pernyataan 4 lebih besar dari 2 itu merupakan pernyataan yang benar. Nah, kemudian contoh yang kedua itu di sini 1 lebih kecil 5 atau 1 kurang dari 5. Karena pada garis bilangan itu 1 letaknya di sebelah kiri 5 pada garis bilangan, maka pernyataan 1 kurang dari 5 itu merupakan pernyataan yang benar.
Nah, kemudian selanjutnya itu contoh yang ketiga itu negatif 2 lebih besar dari negatif 6. Pada garis bilangan itu, negatif 2 itu letaknya di sebelah kanan negatif 6. Jadi, pernyataan negatif 2 lebih besar dari negatif 6 itu merupakan pernyataan yang benar. Kemudian, kita lihat lagi contoh yang terakhir ini. Negatif 4 kurang dari 3. Pada garis bilangan, jika kita perhatikan itu, negatif 4 itu letaknya di sebelah kiri pada garis bilangan. Jadi, pernyataan negatif 4 kurang dari 3 ini merupakan pernyataan yang benar. Nah, itulah tadi keempat contoh untuk perbandingan dua bilangan bulat. Nah, kemudian kita masuk lagi pada contoh soal bilangan bulat. Di sini saya memberi contoh soalnya itu adalah tentukan manakah yang lebih besar atau kuantitas antara 47.653 dengan 8.699. Nah, penyelesaiannya itu jika kita lihat kedua bilangan tersebut itu memiliki banyak angka penyusun yang berbeda. Pada bilangan 47.653 itu memiliki 5 angka penyusun, yaitu 4, 7, 6, 5, dan 3. Nah, sedangkan 8.699 ini hanya memiliki 4 angka penyusun, yaitu angka 8, angka 6, angka 9, dan angka 9. Oleh karena itu, untuk membandingkan kedua bilangan tersebut itu kita dapat menentukan dengan sangat mudah, yaitu dengan melihat angka penyusunnya saja. Jadi angka atau bilangan 47.654 ini, maaf di sini ada kesalahan, seharusnya 47.653 lebih besar dari 8.699 karena angka penyusunnya itu lebih banyak. Kemudian bisa juga kita lihat lagi pada angka atau bilangan 47.653 itu, angka 4 pada bilangan tersebut itu menempati nilai puluhan ribuan, sehingga nilainya itu adalah 40.000. Nilai angka terbesar pada sedangkan nilai angka terbesar pada bilangan 8.699 itu adalah ribuan, yaitu angka yang ditempati oleh angka 8, sehingga nilainya itu adalah 8.000. Dengan tanpa melihat nilai angka-angka lain selain angka 8, pada kedua bilangan tersebut itu kita langsung bisa tentukan bahwa 47.653 di sini 3 lebih besar dari 8.699. Jadi kita dapat simpulkan dari soal ini yang lebih besar atau kuantitasnya yang lebih besar itu adalah 7, saya tulis dulu, 6, 5, 3 itu kita bisa gunakan simbol perbandingan itu lebih besar dari 8.690, ini 9, ini juga 9. Nah, jadi kesimpulannya itu 47.653 itu lebih besar dari 8.699. Oke, itu contoh soal dari materi bilangan bulat atau materi mengenai membandingkan bilangan bulat. Oke, kita melangkah selanjutnya pada materi membandingkan dan mengurutkan bilangan pecahan. Nah, yang pertama itu menyatakan bilangan pecahan. Kita bisa lihat lagi pada gambar ini, gambar persegi. Di sini pada gambar persegi ini, luas daerah terbayang atau luas daerah yang diarsir itu ada 1, sehingga 1 dari 4 bagian yang sama. Jadi kita bisa menulisnya dalam bentuk pecahan itu dari gambar tersebut itu adalah 1/4 bagian.
itu untuk contoh pertamanya. Kemudian untuk contoh yang kedua itu bisa kita lihat lagi pada gambar persegi panjang ini. Di sini pada gambar persegi panjang itu terdapat dua kotak daerah yang diarsir, 2 dari 6 bagian yang sama. Nah, jadi simbol atau bentuk pecahan dari gambar tersebut adalah 2/6. Kemudian yang ketiga itu gambar lingkaran. Pada gambar lingkaran ini juga daerah yang diarsir itu adalah ada dua dari 5 bagian yang sama. Jadi kita bisa tuliskan itu bentuk pecahannya itu adalah 2/5. Nah, dari ketiga contoh tersebut bisa kita tarik kesimpulan bahwa 1/4, 2/6, dan 2/5 itu dinamakan bilangan pecahan. Dari contoh-contoh tersebut bisa kita menyimpulkan bahwa bilangan pecahan itu dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. Ini dibaca A per B, dengan A dan B itu bilangan bulat, dan B itu tidak sama dengan 0. Kenapa B itu tidak sama dengan 0? Karena jika B-nya itu adalah 0, maka dia tidak akan membentuk lagi bilangan pecahan. Dan kemudian B itu bukan faktor dari A, dan A itu sendiri disebut sebagai pembilang, dan B itu disebut sebagai penyebut. Oke, kemudian kita melangkah pada materi pecahan senilai. Jadi pecahan senilai itu bisa kita tulis di sini, bisa kita lihat pecahan A per B itu sama dengan C per D, atau bisa kita tulis A kali D itu sama dengan B kali C, dengan B-nya itu tidak sama dengan 0 dan D itu tidak sama dengan 0. Seperti saya katakan lagi sebelumnya, B dan D itu tidak boleh 0, karena jika dia 0 maka dia tidak akan berbentuk pecahan, bilangan pecahan. Nah, kita lihat lagi pada contohnya. Di sini contoh 1/2 sama dengan 2/4. Jadi dari bilangan pecahan 1/2 sama dengan 2/4 itu dapat kita tulis 1 kali 4 sama dengan 2 kali 2. Nah, 1 kali 4 itu sama dengan 4, dan 2 kali 2 itu sama dengan 4. Jadi 4 itu sama dengan 4 itu bernilai benar. Jadi pecahan 1/2 dan pecahan 1/2 sama dengan 2/4 itu merupakan pecahan senilai karena nilainya itu sama. Oke, kemudian kita perhatikan lagi di sini, pecahan senilai itu dapat diperoleh dengan mengalihkan atau membagi pembilang dan penyebut pecahan tersebut dengan bilangan yang sama. Dalam hal ini bukan 0. Nah, kita lihat contohnya. Jadi di sini contohnya itu 1/2. 1/2 ini pembilang dan penyebutnya itu sama-sama kita kali dengan angka 2. Jadi 1 dikali 2 itu sama dengan 2, kemudian 2 pada penyebutnya itu 2 kali 2 itu sama dengan 4. Jadi 1/2 ini itu sama dengan atau senilai dengan 2/4. Nah, kemudian selanjutnya itu 4/8. Bilangan pecahan 4/8 ini pembilang dan penyebutnya itu sama-sama kita bagi dengan 2. Jadi 4 dibagi dengan 2 itu adalah 2, dan 8 itu dibagi 2 sama dengan 4. Jadi 4/8 ini sama dengan 2/4, atau 4/8 itu senilai dengan 2/4. Nah, dari kedua contoh tersebut, 1/2 ini itu akan senilai juga dengan 4/8. Jadi, itu penjelasan mengenai pecahan senilai. Oke. Selanjutnya kita beralih pada mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Contohnya, di sini saya mencantumkan 2 cara. Untuk cara yang pertama, contohnya itu bilangan campuran 2/3/4. Dari bilangan campuran 2/3/4 ini kita akan ubah ke pecahan biasa. Jadi caranya itu, cara yang pertama itu 2, kemudian ditambah dengan 3/4. 2 tambah 3/4 itu
kita cari atau menyamakan penyebutnya. KPK-nya itu, atau untuk menyamakan penyebut itu mencari KPK dari penyebutnya. Jadi KPK-nya itu adalah 4. Jadi 2 tambah 3/4 itu sama dengan 8/4 ditambah 3/4. Nah, 8 tambah 3/4 itu sama dengan 11/4. Itu cara pertama untuk mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Kemudian cara yang kedua itu 2 3/4 itu dapat kita ubah ke pecahan biasa dengan cara 2 ini kita kali dengan 4, kemudian kita tambah dengan 3, yaitu pembilangnya, diper dengan 4, itu penyebutnya. Jadi 2 dikali 4 ditambah 3/4 itu sama dengan 11, karena 2 kali 4 itu 8, kemudian 8 ditambah 3 itu adalah 11. Jadi pecahan campuran 2 3/4 itu diubah ke pecahan biasa itu menjadi pecahan 11/4. Pecahan 11/4. Itu mengenai cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Kemudian selanjutnya itu kita mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Nah, untuk mengubah pecahan desimal ke pecahan biasa bisa kita lihat pada contohnya ini. Pecahan desimalnya itu adalah 0,25. Kita akan ubah ke pecahan biasa. Nah, 0,25 itu sama saja dengan 25/100. Nah, dari pecahan 25/100 ini dapat kita sederhanakan, pembilang dan penyebutnya itu sama-sama kita bagi dengan 25. Jadi 25 dibagi 25 itu adalah sama dengan 1, kemudian 100 kita bagi 25 itu sama dengan 4. Jadi 0,25 itu diubah ke pecahan biasa itu menjadi 1/4. Sebenarnya bisa juga 0,25 itu diubah ke pecahan biasa itu menjadi 25/100, tetapi karena masih bisa disederhanakan, maka kita lebih baik menyederhanakannya. Jadi 25/100 itu bentuk paling sederhananya itu adalah 1/4. Jadi 0,25 diubah ke menjadi pecahan biasa itu adalah hasilnya 1/4. Kemudian selanjutnya itu kita mengubah persen menjadi pecahan biasa. Kita lihat lagi contohnya. Yang pertama itu di sini 5%. Karena dia persen, maka persen itu per 100. Jadi 5% itu bisa kita tulis adalah 5/100. Nah, dari pecahan 5/100 ini bisa lagi kita sederhanakan dengan penyebut atau pembilang dan penyebutnya itu sama-sama kita bagi dengan 5. Jadi 5 dibagi 5 itu adalah 1, 5 bagi 5 1, dan 100 dibagi 5 itu adalah 20. Jadi 5% itu sama dengan 1/20. Sebenarnya juga itu 5% diubah ke pecahan biasa itu 5/100, tapi karena masih bisa disederhanakan dan bentuk sederhananya yang paling kecil itu adalah 1/20. Jadi 5% itu sama saja dengan nilainya itu sama saja dengan 1/20. Kemudian contoh yang kedua itu 64%. Nah, 64% ini sama saja dengan 64/100. Nah, dari 64/100 ini bisa lagi kita sederhanakan menjadi bentuk yang paling sederhana dengan membagi pembilang dan penyebutnya itu sama-sama dibagi 4. Jadi 64 dibagi 4 itu adalah 16 dan 100 dibagi 4 itu adalah 25. Jadi 64% kita ubah ke pecahan biasa itu nilainya adalah 16/25. Oke, selanjutnya kita membandingkan dan mengurutkan bilangan pecahan. Bisa kita perhatikan lagi pada garis bilangan yang tertera di sini. Di sini pada garis bilangan itu terdapat
angka negatif 6/4, negatif 5/4, negatif 4/4, negatif 3/4, negatif 2/4, negatif 1/4, negatif 1/4, 0, kemudian ada 0, kemudian 1/4, 2/4, dan seterusnya. Jadi, semakin ke kanan, maka nilai pecahan itu akan semakin besar. Sebaliknya juga, jika semakin ke kiri, maka nilai pecahannya itu semakin kecil. Jika kita perhatikan dari garis bilangan itu, bisa kita peroleh bahwa pecahan 3/4, kita lihat di sini, kita bisa lihat pecahan 3/4 ini di kanan itu dia itu terletak di kanan 1/4. Jadi ini 1/4. Nah, karena 3/4 ini berada di sebelah kanan 1/4, sehingga 3/4 itu lebih besar dari 1/4, atau bisa kita tulis 3 dikali 4 lebih besar dari 1 kali 4. Karena 3 kali 4 sama dengan 12, dan 1 kali 4 adalah 4, jadi 12 itu lebih besar dari 4. Nah, pernyataan itu merupakan pernyataan yang benar. Kemudian, dari garis bilangan juga di atas itu, kita bisa lihat bahwa negatif 2/4, ini yang saya tunjuk itu negatif 2/4, berada di kanan min 5/4. Ini yang saya tunjuk itu negatif 5/4. Sehingga negatif 2/4 itu lebih besar dari negatif 5/4. Atau bisa kita sederhanakan negatif 2/4, sama-sama pembilang dan penyebutnya itu kita bagi 2 menjadi negatif 1/2 lebih besar dari negatif 5/4. Atau bisa kita tulis lagi, negatif 1 dikali 4 lebih besar dari negatif 5 dikali 4. Karena negatif 1 dikali 4 itu sama dengan 4, maka hasilnya itu negatif 4. Kemudian negatif 5 kita kali 4 itu adalah negatif 20. Sehingga negatif 4 itu lebih besar dari negatif 20. Itu merupakan pernyataan yang bernilai benar. Kemudian kita lihat lagi pada contoh bagian C ini, bahwa pecahan 6/4, kita lihat di garis bilangan 6/4 ini, itu berada di kiri bilangan 9/4. Oh iya, di kiri 9/4, jadi pada garis bilangan itu di sini ada 9/4. Nah, karena dia berada di sebelah kiri 9/4, maka 6/4 itu lebih kecil dari 9/4. Atau bisa kita sederhanakan 6/4 ini, sama-sama pembilang dan penyebutnya itu kita bagi dengan 2. Jadi 6 bagi 2, 3, kemudian 4 bagi 2 itu adalah 2, lebih kecil dari 9/4. Atau dapat kita tulis 3 kali 4 itu lebih kecil dari 9 kali 2. Karena 3 kali 4 itu adalah 12, kemudian 9 kali 2 itu adalah 18, jadi 12 itu lebih kecil dari 18. Itu merupakan pernyataan yang bernilai benar. Kemudian kita lihat lagi contoh yang bagian D. Nah, di sini ada pecahan min 9/4. Negatif 9/4 itu di garis bilangan itu, contohnya dia itu terletak pada sini, di kiri. Nah, negatif 9/4 itu berada di kiri negatif 7/4. Jadi di sini ada negatif 7/4. Di sini juga itu ada negatif 8. Maaf ya, tulisannya tidak rapi. Nah, kita bisa lihat negatif 9/4 itu berada di kiri negatif 7/4, sehingga negatif 9/4 itu lebih kecil dari negatif 7/4. Atau
negatif 9 kali, bisa kita tulis negatif 9 kita kali dengan 4 lebih kecil negatif 7 dikali 4. Negatif 9 kali 4 itu adalah negatif 36, sementara negatif 7 dikali 4 itu adalah negatif 28. Jadi, negatif 36 itu lebih kecil dari negatif 28. Jadi, pernyataan tersebut tuh bernilai benar, atau negatif 3/6 lebih kecil dari negatif 28 itu merupakan pernyataan yang benar. Kemudian, nah, di sini bisa kita lihat bahwa misalkan diketahui pecahan A per B, C per B, dan C per D dengan B itu tidak sama dengan 0 dan D itu tidak sama dengan 0, maka untuk membandingkan pecahan yang berpenyebut sama itu, yang pertama itu pecahannya berbentuk A per B lebih kecil dari C per B, itu bisa kita lihat di pembilangnya. Jadi, A-nya itu lebih kecil dari C. Jadi, kita cukup melihat pada bagian pembilangnya saja. Kemudian, untuk bagian keduanya ini, pecahan A per B lebih besar dari C per B. Untuk membandingkannya itu, kita hanya melihat pada pembilangnya saja. Kenapa kita hanya melihat pada pembilangnya saja? Karena penyebutnya itu sudah sama, yaitu di sini nilainya itu adalah B. Jadi kita dapat simpulkan itu A itu lebih besar dari C. Kemudian bagian B ini, untuk membandingkan pecahan yang berpenyebut beda, yang pertama itu bisa kita lihat pecahan A per B lebih kecil dari C per D. Jadi untuk membandingkannya itu A kita kali dengan D, kemudian B itu kita kali dengan C. Jadi A kali D itu lebih kecil dari B kali C. Kemudian untuk yang keduanya itu, pecahan A per B lebih besar dari C per D. Untuk membandingkannya itu sama seperti yang tadi. Jadi A itu kita kali dengan D, kemudian C itu kita kali dengan B. Atau bisa saya sebut sebagai sebagai istilah kali silang. Jadi A kali D kali silang A kali D, kemudian C kali B. Oke. Selanjutnya, untuk membandingkan dan mengurutkan bilangan pecahan, jadi bilangan-bilangan pecahan itu dapat kita urutkan dengan cara mengubah bilangan-bilangan tersebut itu menjadi pecahan sejenis, lalu kita membandingkannya. Kemudian kita mengurutkan bilangan-bilangan tersebut dari terkecil ataupun dari yang terbesar, tergantung dari soal yang diminta. Oke, kemudian kita masuk contoh soal membandingkan atau mengurutkan bilangan pecahan. Di sini contohnya, urutkan pecahan dari pecahan terkecil ke pecahan terbesar dari bilangan 0,5, pecahan campuran 23/4, kemudian pecahan 7/8, dan 78%. Jadi, langkah pertama itu kita mengubah 0,45 itu menjadi 45/100. Kemudian 3/4 itu kita ubah ke pecahan biasa itu menjadi 11/4. Kemudian 78% itu kita ubah menjadi 78/100. Bilangan pecahan 7/8 ini kita tidak ubah lagi karena dia sudah berbentuk pecahan biasa. Jadi untuk mengurutkan pecahan-pecahan tersebut, kita mencari KPK dari bilangan penyebutnya itu 100, 4, dan 100, 4, dan 8. Jadi KPK-nya itu adalah 400. Sehingga bilangan tersebut itu senilai dengan 100. Jadi 0,45 itu senilai dengan 180/400. Kemudian pecahan campuran 23/4 itu senilai dengan 1100/400. Kemudian pecahan 7/8 ini itu senilai dengan 350/400. Kemudian 78% itu senilai dengan 312/400.
Maka kita dapat urutkan pecahan itu dari yang terkecil itu dengan melihat pembilangnya saja, karena penyebutnya itu sudah sama, yaitu 400, sehingga urutan yang dari yang terkecil itu adalah 0,45, 78%, 7/8, dan 23/4. Jadi itu contoh soal urutan pecahan. Nah, dari penjelasan saya sebelumnya, di sini terdapat latihan soal untuk adik-adik yang akan kalian kerja itu. Di sini terdapat 2 nomor, satu mengenai bilangan bulat dan nomor 2-nya ini mengenai bilangan pecahan. Jadi latihannya ini dikerja dan akan dikumpulkan itu melalui media Google Classroom. Jadi nanti adik-adik mengumpulkannya itu ke Google Classroom. Jadi selamat mengerjakan latihan-latihan soalnya. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan ataupun yang dapat saya jelaskan pada hari ini. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.